Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ke-6 kita akan melanjutkan mengisi data dan menggabungkan data pada tabel penjualan detail yang memiliki relasi dengan dua tabel, yaitu tabel penjualan dan tabel barang. Pada video ini saya sudah membuatkan contoh data yang diisi ya. Nah, data ini sebenarnya memang secara manual kita mengisikan di database, namun kita ingin nanti mensimulasikan inner join ya, dengan lebih dari dua tabel ya. Jadi pada tabel penjualan detail ini akan ada 3 tabel yang kita akan gabungkan menggunakan inner join. Apa sebenarnya tujuannya tabel penjualan detail ya? Jadi secara sederhana di sini saya memberikan penjelasan. Contoh, pada tabel penjualan kita menyimpan ID transaksi 2. Nah, pada penjualan detail kita juga mengisi ID transaksi 2 di sini. Ya. ID transaksi detail yang ke-1 ini auto increment, kemudian ID transaksi kita mengisi 2 karena kita akan menyamakan ID transaksi yang ada pada tabel penjualan. Nah, di sini kita lanjutkan ID barang kita isi 1 karena jumlah barang yang dijual ada 2 ya, total transaksinya 24.000, harga satunya 12.000. Jadi tabel penjualan ini hanya menyimpan ID transaksi, ID pelanggan, tanggal transaksi, dan total. Pada penjualan detail di sini kita bisa menjabarkan bahwa pada transaksi di tabel penjualan kita mendetailkan bisa lebih dari satu barang ya. Jadi misalnya di sini ID transaksinya 2, maka di sini 2-nya bisa lebih dari 1. 2. Ini ada 5 barang yang diproses, yang disimpan. Karena ID transaksi di penjualan detail ini sebagai foreign key. Nah, foreign key ini masih boleh duplikat di sini ya. Nah, pada tabel transaksi, pada tabel penjualan itu tidak bisa sama karena dia sebagai primary key. Nah, oleh karena itu kita perlu dibantu dengan adanya tabel penjualan detail. Jadi prinsipnya jika Anda membuat database yang memiliki transaksi lebih dari 1 kali ya, dan memiliki detail transaksi, maka buatlah tabel penjualan detail. Itu salah satu cara memudahkan kita untuk menyimpan, merekam, merecord proses itu ke dalam tabel penjualan ini, penjualan detail ini. Oke, jadi ini harus sama ya. Transaksi ketiga, nah ini dimulai dari 2 karena auto increment ya, mungkin pernah dihapus sebelumnya. Transaksi ketiga di sini juga ada. Transaksi ketiga ID barang 3 ya, di sini mentega, jumlah barang 2, harga satunya 19.000. Nah, pada video ini kita akan menampilkan secara lengkap ya. Jadi di database itu tidak perlu lagi kita menyimpan ID barang, ada nama barang, harganya, ya itu tidak perlu sebenarnya di penjualan detail. Kita sampaikan ID pelanggannya siapa, namanya di mana, siapa, alamatnya apa, itu tidak. Sebenarnya ketika ID-nya sudah atau primary key dari tabel ini sudah kita gunakan, maka datanya bisa kita ambil ya, bisa kita tampilkan menggunakan inner join. Nah, kita akan coba ya. Jadi sebelum video ini saya buat, saya sudah mengisi data ini ya. Seperti biasa kita menggunakan perintah insert,
ya, menambahkan data ini satu-satu. Nah, coba kita tampilkan dulu data penjualan detail. Oh, maaf. From penjualan detail. Data ini kan disimpan di database ya. Sebenarnya kita ada satu proses, mungkin kita memerlukan lengkap gitu ya. Ada nama barangnya ya, kemudian tanggal transaksinya kapan ya. Itu kita kadang memerlukannya. Maka kita menggunakan inner join. Nah, kita coba ya inner join. Select, kemudian agar mudah kita urutan dari sini aja ya, yang mudah memahaminya. Penjualan detail titik ID transaksi detail ya. Kita juga perlu tabel penjualan titik ID titik ID transaksi, ID tabel barang. Kita perlu titik, misalnya kita ID-nya tidak perlu ya, langsung saja kita tampilkan nama barang, ya, perlu diingat field ini sesuaikan dengan struktur tabel yang sudah kita buat ya. Kemudian penjualan detail kita perlu juga jumlah barangnya, perlu harga satuan atau barang titik harga ya. Harga dan penjualan tabel penjualan titik total transaksi. Enter. Kemudian kita, nah, jika kesulitan kita coba lihat data Excel tadi. Kita urutan dari ID transaksi. Ini tabel apa ID transaksi? Tabel penjualan ya. Berarti from tabel penjualan ya kan, maaf tidak pakai TB itu tabel maksudnya, penjualan ya, inner join penjualan detail ya, kemudian enter, on penjualan titik ID transaksi ya, ID transaksi karena tadi ID transaksi. Di sini penjualan detail titik ID transaksi. Enter, inner join tabel barang ya, tabel barang. Di sini ID barang, on penjualan titik ID barang sama dengan barang titik ID barang titik koma, kita akhiri. Jadi di sini ada 3 tabel ya yang akan ditampilkan, tabel penjualan detail, tabel penjualan, tabel barang. Mudah-mudahan tidak error. Kita enter. Penjualan ID barang. Oh maaf, ini harusnya penjualan detail ya, dia tidak ditemukan ya. Untuk kolom penjualan ini tidak ditemukan. Nah, kita ulang aja ya, tidak apa-apa. Kita tinggal klik, tekan di keyboard panah atas. Nah,
ini kita ulang aja. From penjualan. Kemudian penjualan, ini join penjualan detail ya. Salah, maaf, saya ulang sekali lagi. Ini kemudian from penjualan, inner join penjualan detail ya, penjualan detail, kemudian on-nya penjualan ID transaksi, penjualan detail. Coba kita ganti di sini. Oh, benar saja ini udah sendiri. Inner join barang ya, inner join barang. Di sini on-nya kita ketik aja ya. On penjualan on barang, ID barang sama dengan penjualan detail titik ID barang ya. Nah, tampil datanya. Jadi ini tadi harusnya penjualan detail ya. Jadi ini perintah menggabungkan 3 tabel ya, tabel penjualan, tabel penjualan detail ya, tabel penjualan detail, tabel penjualan, tabel barang, sehingga seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada jumlah barang, harga ya. Walaupun sebenarnya di tabel tadi nama barangnya tidak kita simpan ya, namun dia berelasi. Nah, ini salah satu tujuan untuk mengurangi penyimpanan data yang berulang. Mungkin ini salah satu contoh yang memang masih sebenarnya belum terlalu rumit ya, cukup sederhana. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.